kita perlu seperti Nuh yang membangun bahtera. Mengapa? Karena dengan adanya bahtera, maka kita diselamatkan dari penghakiman Allah. Jikalau hari ini kita tidak memiliki satu kehidupan, pekerjaan yang mengalihkan zaman, yang seperti Nuh, maka dapat dipastikan saudara-saudari ada penghakiman dan kita tidak luput dari sana, yaitu kita menerima satu kesusahan besar dan sebagainya ya. Jadi kita perlu melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen, bagaimana pekerjaan kita sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Dan saya harap melalui sharing saya pada kesempatan ini, kita bisa belajar dari Nuh ini ya. Amin. Oke, jadi Nuh memiliki satu kehidupan yang mengalihkan zaman. Nah, bagaimana kita memiliki kehidupan yang mengalihkan zaman? Sebenarnya ini diwahyukan di dalam Alkitab, yaitu kita perlu mewarisi apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang itu. Ya, dari keturunan-keturunan sebelum Nuh, yaitu bagaimana mengenai Adam, Habel, Enos, dan Henok. Saudara-saudari sekalian, Alkitab mewahyukan hari ini kehidupan kita sebagai orang Kristen haruslah kehidupan yang seperti Adam, yaitu dia nampak adanya penumpahan darah, dan oleh karena penumpahan darah inilah dia bisa beroleh keselamatan. Hari ini kiranya kita semua menempuh atau mewarisi jalan Adam ini. Kita tahu Kristus telah berdarah bagi kita. Dia adalah anak domba Allah yang telah tersembelih bagi kita. Adam waktu itu karena jatuh ke dalam dosa, dia sadar dirinya telanjang. Kemudian Allah membuatkan pakaian untuk Adam. Dia melihat ada darah yang tercurah di sana. Kemudian Allah memberikan pakaian kepadanya. Nah, inilah keselamatan yang dilihat oleh Adam. Hari ini saudara-saudari sekalian, pastikan dalam kehidupan kita, kita melihat ada darah Tuhan, darah Kristus yang telah tersembelih bagi kita, yang telah tercucur bagi kita, dan dialah yang melayakkan kita, kita yang tidak benar, kita yang tidak kudus, saudara-saudari dikuduskan karena darah Tuhan. Kita memperoleh keselamatan. Dan keselamatan ini nilainya adalah kekal. Nah, yang kedua, saudara-saudari, selain kita sadar ada keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi kita, kita perlu menjadi seperti Habel. Habel, dia nampak bahwa tidak cukup hanya tahu ada penebusan Kristus. Dia nampak bahwa hari ini di dalam kehidupannya, dia perlu mempersembahkan kurban, sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudari, hari ini, apa adanya kita? Apakah kita berkenan di hadapan Allah atau tidak? Kita boleh berpikir, dan kita boleh kembali seperti Habel. Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku yang sekarang ini. Aku mau di dalam hidupku ini, aku seperti Habel, aku berkenan di hadapan Allah. Yang lalu saudara kita mengatakan, kalau kita menempuh satu kehidupan yang sepertinya agamawi ya, seperti Saulus. Dia merasa dirinya benar karena agamanya demikian. Namun dia tidak seturut dengan kehendak Allah. Dia malah membunuh banyak orang Kristen. Jadi saudara-saudari, hari ini kita perlu mohon kepada Tuhan, kita menjadi Habel-Habel hari ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, kurban ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita mau satu dengan Kristus itu sendiri. Kita mau apa adanya kita berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, saudara-saudari, hari ini kita perlu menempuh jalan atau mewarisi Enos. Apa yang Enos kerjakan. Ya, saudara-saudari, dia tahu siapa dirinya. Dia tahu dirinya begitu getas, dia tahu dirinya begitu rapuh, manusia bisa hidup berapa lama, kemudian meninggal, dan sebagainya. Dia tahu manusia hari ini begitu getasnya, begitu rapuhnya, dan untuk itu dia perlu datang kepadanya, dia mau
memanggil, menyeru namanya. Saudara-saudari, hari ini kita mau seperti Habel yang kita mau seperti Enos yang memiliki satu kehidupan berseru kepada nama Tuhan. Menikmati keselamatan hari demi hari, kita mendapatkan Tuhan yang kaya. Dan yang terakhir, kita juga mau seperti Henokh. Ya, Henokh adalah orang yang mengenal bahwa hari ini dia perlu menempuh satu kehidupan orang Kristen yang normal dan tepat, yaitu senantiasa bergaul dengan Tuhan. Jadi saudara-saudari, mari kita bersama-sama meneladani Nuh yang mewarisi jalan Adam, Habel, Enos, dan Henokh. Kita jangan lupa akan hal-hal ini yang sebelumnya. Kalau kita mau membangun bahtera, kalau kita mau punya kehidupan dan pekerjaan yang mengalihkan zaman, saudara-saudari, kita benar-benar perlu mengambil apa yang sudah dilakukan oleh Adam, Habel, Enos, dan Henokh. Nah, saudara-saudari, begitu juga dengan Nuh. Nah, Nuh bisa dikatakan adalah perkembangan wahyu yang diterima dari nenek moyang ini. Dia senantiasa menemukan kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana dia membangun bahtera. Mari saudara-saudari kita baca Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang, binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara-saudari, melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa hari ini Allah sedang melihat kita. Dia melihat betapa jahatnya manusia di bumi. Dan apa yang membuat manusia jahat? Saudara-saudari, ada kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan semata. Nah, saudara-saudari, kecenderungan hati yang dimaksud di sini adalah mengandung arti bukan saja kepada pemikirannya, tetapi mengandung kepada tujuan dan hasrat yang ada di dalam diri manusia. Oh, saudara-saudari, kalau manusia begitu jahatnya, hati mereka yang tidak seturut dengan tujuan hasrat hati Allah, ini sangat memilukan hati Allah kita. Nah, saudara-saudari, namun puji syukur kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa berfirman kepada kita. Jadi hari ini saudara-saudari, mungkin kita begitu melihat dunia ini ya, wah, begitu jahatnya. Namun saudara-saudari, di situasi yang demikian jahatnya, kita moga bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Kita mau melihat apa yang menjadi hasrat hati Tuhan, apa yang menjadi tujuan hati Tuhan. Nah, ayat selanjutnya ya, ini adalah satu kabar yang sukacita, yaitu hari ini tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oh, saudara-saudari, inilah kabar sukacita kita. Kita yang sudah melihat bahwa Allah begitu pilu, manusia begitu jahat, namun ada satu orang yang menemukan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudari, saya yakin kita semua yang ada di sini, kita menerima persekutuan ini, setidaknya kita menerima kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar seperti Nuh. Ya, di sini dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, inilah Nuh yang mewarisi jalan kehidupan
para nenek moyangnya. Hari ini saudara-saudari kita juga kiranya bisa seperti Nuh hari ini. Di zaman yang bercela, di zaman yang tidak adil benar, yang sangat jahat, yang memilukan hati Tuhan. Oh saudara-saudari, kita mau hidup bergaul dengan Allah. Kita mau hidup benar, tidak bercela di antara orang-orang sejaman kita. Kita lanjutkan. Di sini dikatakan bahwa adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi saudara-saudari, iblis sangat-sangat ingin ya merusak manusia. Dan bagaimana dia merusak manusia? Saudara-saudari, dia membuat manusia punya hati yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Nah, di sini saudara-saudari di Kejadian pasal 6 ayat 13, Allah berfirman kepada Nuh, ya, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Oh, saudara-saudari sekalian, hari ini kiranya kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada kita semua bahwa karena dunia begitu jahatnya, karena Allah kita punya hati yang pilu, oh saudara-saudari, dia akan mengakhiri zaman ini. Seperti waktu Allah mengakhiri zamannya Nuh yang memberontak itu ya. Saudara-saudari, hari ini kalau kita melihat zaman ini, semoga kita yakin Tuhan akan segera datang kembali. Ya. Di sini Nuh menerima firman di pasal 6 ayat 14 sampai 16. Di sana dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nah, inilah wahyu yang diterima oleh Nuh waktu itu ya. Jadi Tuhan berfirman dia akan mengakhiri dunia zaman ini. Kemudian dia memerintahkan supaya Nuh ini membuat bahtera. Nah, saudara-saudari, hari ini bagaimana kehidupan kita? Kalau misalkan kehidupan Nuh adalah kehidupan yang menjalani apa yang nenek moyangnya itu lakukan ya, praktekkan. Saudara-saudari, hari ini kita juga boleh bersama-sama mempraktekkan apa yang Nuh praktekkan ya. Oke. Nah, saudara-saudari, di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4, di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saudara-saudara, inilah yang Paulus juga wahyukan kepada kita semua. Benarkah hari ini adalah hari yang terakhir? Ya, saya yakin kita semua sadar ya, apalagi di tengah pandemi ini, COVID, banyak manusia yang mencintai dirinya sendiri. Ya, banyak yang
tahu, misalkan ya kemarin itu ya pasti viral ya, yaitu wah perlu masker. Masker yang dulunya harganya sekian ya, dilipat gandakan jadi 2 kali lipat, jadi 3 kali lipat. Yang punya uang membeli lebih banyak ya untuk kepentingannya sendiri. Oh, saudara-saudari, ini adalah hari-hari yang terakhir. Kemudian banyak yang menjadi hamba uang. Mereka membuat dan menyombongkan diri. Ya, mereka menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, kemarin ini saya baca ada satu anak muda ya, dia kecanduan main game. Yang dilakukan, yang dikerjakan apa? Wah, sampai ternyata dia karena koneksinya putus dan sebagainya, dia malah membunuh orang-orang di rumahnya itu ya, marah dan sebagainya, penuh dengan pemberontakan. Jadi saudara-saudari, sungguh ini adalah sesuatu hal yang semoga kita bisa benar-benar memperhatikannya ya. Oke, kemudian saudara-saudari, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Ya, jadi inilah keadaan dunia hari ini ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi saudara-saudari, kemarin tadi ya saya bicara juga dengan istri saya. Saya ingat seminar sekolah anak saya, di sana dikatakan LGBT itu sudah benar-benar meluas ya, di negara barat sana sudah dilegalkan ya kan. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah sekolah-sekolah Kristen, mereka juga menghalalkan mengenai perkara itu, adanya kesamaan status dan sebagainya. Nah, sungguh ini suatu hal yang moga memperingati kita. Ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita harus mengetahui. Dan Nuh, kenapa dia punya kehidupan dan pekerjaan yang mengalihkan zaman? Saudara-saudari, dia nampak wahyu yang berasal daripada Allah, bahwa Tuhan akan mengakhiri dunia hari ini. Hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Dan karena hari-hari yang terakhir, maka dia akan datang kembali dan menghakimi dunia ini. Karena ini memilukan hatinya. Dan untuk itu kita perlu punya satu sikap yang seperti Nuh. Ya. Jadi kesimpulan pertama saya, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, kita boleh hari demi hari senantiasa bergaul dengan Allah kita. Kita mau hari demi hari kita berseru kepada nama Tuhan. Kita mau mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan. Terimalah wahyu. Apa yang Nuh terima, kiranya kita bisa terima. Kita bisa sadar di mana kita berada hari ini. Kemudian apa yang menjadi kondisi dunia hari ini? Apakah yang Allah perkenan? Dan bagaimanakah kita berbagian di dalamnya? Di situasi yang demikian, saudara-saudari, kita digerakkan oleh wahyu yang berasal daripada Tuhan. Ya, kita memiliki visi yang berasal daripada surga. Jadi pastikan saudara-saudari dalam kehidupan kita, kita menerima wahyu ini, Tuhan akan datang kembali, Dia akan menghakimi dunia ini, dan kita perlu punya kehidupan seperti para nenek moyang itu, hari demi hari, kita nampak keselamatan, kita terapkan kuasa darah Tuhan yang menebus kita mengenakan Dia sebagai jubah kebenaran kita persembahkan diri kita mau mempersembahkan kurban, apa yang kita lakukan, kerjakan berkenan di hati Tuhan. Kita mau seperti Enos, hari demi hari menikmati Tuhan dengan berseru kepada namanya, kita mengalami keselamatan yang berasal daripadanya, kita terus bergaul, dan akhirnya kita bisa menerima anugerah, kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Kemudian kita menerima wahyu ini, dan wahyu ini menjadi satu visi yang mengendalikan kita. Jadi milikilah satu kehidupan yang
senantiasa saudara-saudari datang kepada firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 7, di sana dikatakan, karena iman, Nuh setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi saudara-saudari, hari ini Nuh adalah orang yang demikian ya. Nuh punya iman di hadapan Tuhan, dia taat mempersiapkan bahtera, dia menghukum dunia menjadi ahli waris kebenaran. Saudara-saudari, waktu saya mempersiapkan ini, saya coba iseng-iseng ya, cek berapa lama Nuh mempersiapkan bahtera. Nah, saudara-saudari, kalau misalkan saya tadi cek ya, di sana dikatakan Nuh ketika memiliki anak, memperanakan Sem, Ham, dan Yafet, dia berumur 500 tahun. Nah, kemudian waktu air bah datang, Nuh berumur 600 tahun. Jadi setidaknya Nuh mempersiapkan bahtera itu 100 tahun. Ya, 100 tahun dia mempersiapkan bahtera. Dia dengan iman percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Dunia ini begitu gelapnya, begitu jahatnya. Allah sangat pilu hatinya. Dan dia akan menghakimi dunia ini. Dia perlu menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Dia taat, dia persiapkan bahtera itu. Ya, jadi entah hari ini kita hidup sudah berapa lama di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, jangan pernah menyerah, jangan pernah undur, tetaplah kerjakan. Jikalau hari ini saudara-saudari ada pelayanan, tetaplah kerjakan itu ya. Jangan kendor, jangan undur di masa pandemi ini. Hanya memikirkan diri sendiri. Kiranya kita mau menjadi orang yang memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita mau seperti Nuh, mempersiapkan bahtera, menghukum dunia, dan akhirnya menjadi ahli waris kebenaran ini. Di sini dikatakan di Roma pasal 10 ayat 14 dan 17 ya. Tetapi bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kemudian jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oh, saudara-saudari, inilah yang perlu kita kerjakan. Apa yang Nuh kerjakan? Dia membangun bahtera, mempersiapkan bahtera. Hari ini, saudara-saudari, cara kita mempersiapkan bahtera bagaimana? Apa yang menjadi kehidupan kita? Oh, saudara-saudari, jikalau kita mau menerima wahyu, kita juga perlu datang kepada firman Tuhan. Dan ketika kita datang kepada firman Tuhan, saudara-saudari, kita perlu percaya. Dan hari ini, begitu kita percaya, karena kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, saudara-saudari kita mau menjadi orang yang juga memberitakannya. Jadi pastikan saudara-saudari, kehidupan saudara-saudari Anda punya pergaulan, persekutuan dengan Tuhan, Anda semakin beriman di hadapannya, karena Anda menikmati firman Kristus itu, Anda mendengar, kemudian Anda mempercayainya, dan Anda bahkan menjadi orang yang memberitakannya. Nah, jadi saudara-saudari, melalui ini kita bisa masuk ke pekerjaan Nuh hari ini ya. Pekerjaan yang mengalihkan zaman. Jadi pekerjaan yang mengalihkan zaman adalah pekerjaan yang memberitakan kabar sukacita ini ya. Memberitakan firman Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. 2 Petrus pasal 2 ayat 5, di sana dikatakan, Allah juga tidak menyayangkan dunia purba. Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi saudara-saudari, pekerjaan kita sekarang sebagai orang Kristen adalah memberitakan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran bahwa Tuhan akan datang kembali. Tuhan begitu pilu terhadap dunia hari ini. Kalau kita melihat COVID, saudara-saudari, kita boleh beritahu, ini adalah tanda Tuhan akan datang kembali. Ya. Banyak bencana-bencana alam yang makin intensif bekerja ya di dalam Matius, ya kan. Ada banyak peperangan dan sebagainya. Tadi di Timotius kita sudah melihat bahwa dunia seperti ini. Ini adalah menjelang akhir zaman, akhir dunia ini.
dan Tuhan akan segera datang kembali. Hari ini semoga saudara-saudari kita menjadi orang yang terpanggil, kita menjadi Nuh-Nuh hari ini, yang pekerjaan kita selain dari sekuler, saudara-saudari bekerja apa ya. Nah, Anda boleh beritahukan kepada saudara-saudari, orang-orang di sekitar Anda. Hari ini kita perlu melihat Tuhan akan menghakimi dunia ini. Maukah kamu diselamatkan? Terimalah kebenaran, terimalah Kristus. Ya, percaya pada firman Tuhan. Jadilah pemberita kebenaran hari ini. Ya. Jadi saudara-saudari, inilah pekerjaan pertama kita, memberitakan kebenaran. Kemudian saudara-saudari di 1 Petrus pasal 3 ayat 20, di sana dikatakan, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Jadi saudara-saudari hari ini, kita boleh, yang pekerjaan kita yang kedua adalah kita selain memberitakan kebenaran adalah mempersiapkan bahtera. Apakah itu mempersiapkan bahtera? Saudara-saudari, di sini dikatakan di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang. Jadi mempersiapkan bahtera, saudara-saudari kita boleh melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dekati mereka, kita persiapkan mereka untuk bisa diselamatkan, masuk ke dalam bahtera. Jadi saudara-saudari mempersiapkan bahtera adalah kita mau mengajak orang-orang di sekitar kita supaya mereka berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan dari penghakiman itu ya. Jadi kita boleh mempersiapkan dalam kehidupan kita, kehidupan yang kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Kita mau orang-orang di sekitar kita juga mengikuti kita, sebagaimana Nuh mengajak istri, anak-anaknya, ya kan, serta menantunya membangun bahtera. Demikianlah kita juga seharusnya melaksanakan hal yang demikian. Kemudian di sini dikatakan, pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Jadi saudara-saudari, hari ini pekerjaan kita tadi memberitakan kebenaran. Kedua, kita mau mempersiapkan bahtera. Kalau sudah ada bahtera, nah saudara-saudari kita perlu masuk ke dalamnya. Jadi bahtera ini sebenarnya adalah Kristus. Kita mau mengajak orang-orang di sekitar kita masuk ke dalam Kristus, menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Selain itu, bahtera juga mengandung arti dalam kehidupan gereja. Ya, bersama-sama dengan saudara-saudari kaum saleh terlindung dari arus dunia yang begitu jahat dan bobroknya. Ya, ada air bah, ada banyak angin, topan yang mungkin menggoyahkan perahu ini, bahtera ini. Saudara-saudari kita sudah masuk di dalamnya, kita dapat diselamatkan. Di Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39, saudara-saudari di sini dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara-saudari sekalian, hari ini melalui ayat ini kita sadar, ketika kita melihat zaman Nuh, kiranya kita juga bisa melihat akan ada kedatangan Anak Manusia. Zaman Nuh, zaman di mana orang-orang pada makan dan minum, kawin dan mengawinkan, dan mereka terbius, mereka tidak tahu akan sesuatu, adanya penghakiman Allah, adanya hasrat hati Allah, tujuan Allah yang akan mengakhiri dunia ini. Saudara-saudari, inilah strategi si musuh. Strateginya adalah membuat kita tidak tahu bahwa kedatangan Tuhan makin dekat ya. Baru-baru ini saya membaca satu buku rohani yang
cukup menguatkan saya juga ya. Di sana diberitahu demikian ya. Hari ini mungkin ya kita tahu apa itu dosa. Dosa begitu kotornya ya, begitu jahatnya. Membunuh itu dosa, ya kan? Mencuri itu dosa. Gampang sekali dilihatnya. Nah, saudara-saudari, di buku itu dikatakan ada satu hal yang lebih perlu serius ditanggulangi oleh seseorang yang percaya kepada Tuhan selain daripada dosa. Di sana dikatakan apa itu? Yang lebih serius daripada dosa adalah dunia. Di buku itu dikatakan dunia seringkali membius orang sehingga orang itu tidak sadar betapa dia jatuh ke dalam dosa dunia. Ya, saudara kita di buku itu mengilustrasikan kalau dosa itu baju putih, ya terkena tinta kelihatan. Nah, kalau dunia kita memakai baju yang bercorak, warna-warni, sehingga kita merasa ini bagus dan sebagainya. Di dalam buku itu dikatakan dunia bisa menduduki manusia. Jadi inilah strategi si iblis. Di zaman Nuh, manusia saat itu diduduki dengan perkara makan dan minum. Ya, hari ini wah kita lebih intensif ya juga ya. Wah ada Grab, GoFood ya dan sebagainya. Wah makan minum saling menawarkan. Wah di sini promo, di sana promo dan sebagainya. Kemudian kawin dan mengawinkan. Ya, sekarang masuk yang paling parahnya yaitu sesama jenis juga dikawinkan. Ada saya lihat dengan boneka ya menikahi binatang. Saudara-saudari, nah ini adalah zaman-zaman di mana manusia begitu diduduki oleh banyak hal selain diri Tuhan. Inilah strategi si musuh. Dia ingin menduduki manusia dengan dunia, sistem yang ada hari ini. Sehingga tanpa kita sadari, kita sudah didudukinya dan kita tidak tahu Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Nuh ada orang yang tahu. Dia tidak membiasakan dirinya dengan makan dan minum kawin mengawinkan. Dia dikendalikan oleh visi yang sudah dia lihat ini. Dia punya satu kehidupan yang baik. Nah, semoga saudara-saudari, karena kita sadar ini seperti zaman Nuh, Tuhan akan datang kembali. Saudara-saudari, kita tahu bagaimana kita bersikap. Kita mau punya kehidupan yang demikian. Kita mau punya pekerjaan yang memberitakan Injil. Kalau misalkan saudara-saudari ketemu dengan orang-orang yang mereka sudah diduduki oleh dunia, mereka penuh dengan hawa nafsu, makan, minum, ya, kawin mengawinkan, ya, saudara-saudari, kita boleh beritakan kebenaran kepada mereka. Kita boleh beritahu kepada mereka supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan, menerima jalan keselamatan. Mereka bisa diselamatkan dari penghakiman Allah. Ya. Jadi saudara-saudari, nah inilah yang saya ingin sharingkan kepada saudara-saudari. Jadi di dalam kehidupan kita, kita boleh bergaul dengan Allah, menemukan anugerah seperti kasih karunia seperti Nuh. Hari ini milikilah kehidupan yang bergaul sampai kita menerima wahyu demi wahyu. Wahyu ini menjadi visi yang mengendalikan kita. Dan kita mau menjadi orang yang percaya pada firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan hari demi hari, dan kita makin beriman di hadapannya. Milikilah kehidupan yang senantiasa berdoa, mohon Tuhan mewahyukan apa yang menjadi hasrat hatinya, tujuan hatinya atas diri kita. Kita tidak mau hanya mencari tujuan hasrat hati kita sendiri. Kita mau hanya hasrat hati Tuhan. Kita mau segambar dengan Dia, serupa dengan Dia. Kita mau mewakili Dia di muka bumi ini ya. Dan kita percaya kepada firman-Nya. Jikalau Tuhan berkata Dia akan datang kembali, Dia pasti akan datang kembali. Dan hari ini tanggung jawab kita yang sudah menerima ini, yang sudah mendengarkan ini, saudara-saudari, pekerjaan kita semoga menjadi pekerjaan yang seperti Nuh, mengalihkan zaman ini yang memberitakan kebenaran. Kalau saudara-saudari ketemu orang-orang yang penuh dengan ketidakbenaran, tidak benar, kita memberitakannya. Kita memberitakan firman Tuhan yang kita nikmati.
ketika kita bergaul dengan Allah. Jikalau firman Tuhan itu menerangi kita, ada kemungkinan firman itu juga bisa menerangi orang-orang di sekitar Anda. Jadi beritakanlah kebenaran ini. Mungkin seperti Nuh ya, ketika memberitakan kebenaran, diejek, diolok-olok 100 tahun, tapi dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap beriman di hadapan Tuhan. Bagi saudara-saudari yang sudah memberitakan kebenaran, kemudian diejek, dicemooh, sama seperti Nuh ketika dia membangun bahtera, ya. Wah, ini sangat tidak mungkin ya. Saya kemarin sempat searching ya. Jadi kan ada panjangnya 300 hasta, ya kan. Satu hasta itu 45 cm ya. Jadi nanti saudara-saudari bisa kalikan saja ya berapa meter yang dia buat. Kan karena banyak hewan masuk di sana. Jadi waktu itu, apakah kamu gila? Ya, kok bangun bahtera di siang bolong, ya kan? Uangnya segala macamnya dibuat bahtera, mempersiapkan bahtera. Saudara-saudari, jangan kendor, jangan takut, tetaplah beritakan. Karena Anda yakin dan percaya Tuhan akan datang kembali. Kita mau mempersiapkan bahtera, mulailah kita beritakan kebenaran pada orang-orang di sekitar kita. Kita rindu mereka juga bisa sama seperti kita masuk ke dalam bahtera, ke dalam Tuhan. Kristus itu sendiri yang adalah bahtera, punya kehidupan yang diperkenan oleh Allah, kemudian dilindungi ya. Jadi saudara-saudari, kalau nanti saudara-saudari baca ketika air bah datang, Nuh masuk ke bahtera. Firman Tuhan mengatakan di sana Tuhanlah yang menutupnya. Jadi saudara-saudari, hari ini begitu kita mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mau percaya kepadanya, menerima dia, kita yakin dia akan datang kembali. Dan hari ini ada bahtera yang bisa menyelamatkan kita dari penghakiman. Kita mau masuk ke dalamnya, dan Tuhan akan menutup pintu itu. Semoga tidak keluar, dan kita bisa terselamatkan dari air bah itu ya, dari penghakiman itu. Jadi saudara-saudari, demikian sharing daripada saya. Ya, semoga bisa menguatkan kita semua. Kita semoga bisa seperti Nuh hari ini. Ya, demikian. Saya serahkan kembali kepada Saudara Tehin. Baik, Saudara Ivan bisa di stop share screen-nya ya, dan mute. Nah, amin. Tidak ya? Baik, saya rasa sharing hari ini cukup lugas ya. Kita bisa melihat hal-hal yang sebenarnya mungkin kita sering dengar ya, saudara sekalian. Cuma mungkin saya mau menegaskan beberapa hal, khususnya tadi pembahasan mengenai Nuh. Kita akan bagi jadi tiga pertemuan. Jadi ini baru pertemuan kedua. Ya, pertemuan pertama kemarin babaknya adalah bagaimana Nuh bisa muncul. Ya, dia seperti bintang yang bersinar di tengah-tengah malam yang gelap. Ya, di tengah situasi yang sepertinya tiada harapan. Ya, Tuhan sepertinya sudah nggak ada harapan. Kalau kita lihat bahkan dikatakan Tuhan itu sepertinya menyesal. Dia menciptakan manusia. Dan dia memutuskan memusnahkan seluruh makhluk di atas muka bumi. Tapi ada kata yang baik ya, dalam Kejadian pasal 6 ayat 8. Nanti sebelum kita break up room, saya mau menekankan beberapa hal penting. Yaitu dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Jadi ada kata tetapi. Tetapi itu artinya tidak sesuatu yang membelokkan arah. Ya, tadinya Tuhan sudah mau menghancurkan semua. Di pandangan Tuhan semua tidak harapan. Semua tidak ada yang hatinya mencari Tuhan. Tetapi, ya, kita bisa melihat ada kata tetapi. Nuh mendapatkan kasih karunia. Dan menarik memang kita lihat bahwa dia dikatakan orang yang benar. Noah was a righteous man. Dia adalah orang yang benar. Di kontrasnya, orang di sekeliling dia adalah orang yang tidak benar. Yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, rahasianya apa? Ternyata karena dia menemukan kasih karunia. Maka dia dipandang benar atau dibenarkan oleh Tuhan, dan dia berjalan bersama dengan Allah. Ini hal-hal yang dikerjakan oleh Nuh. Nah, hari ini tadi dibahas bahwa Nuh menerima wahyu mengenai pembangunan bahtera. Kita akan lihat minggu ke depan nanti apa sih bahtera itu, dimensi-dimensinya, dan lain sebagainya, yang sebenarnya adalah melambangkan satu hal yang sangat menarik ya, yang sangat berhubungan dengan ruang maha kudus, ya, yang sangat berhubungan dengan Kristus, dengan segala dimensinya.
Nah, hari ini kita lihat dulu rangkaiannya, bahwa Nuh tidak hanya berhenti sebagai orang yang menerima kasih karunia, tetapi judul hari ini adalah mengenai kehidupan dan pekerjaan seseorang yang mengalihkan zaman. Itu judul kita kan. Nah, artinya kehidupan dia adalah kehidupan yang mengalihkan zaman, pekerjaan dia adalah pekerjaan yang mengalihkan zaman. Nah, kehidupan dia, kehidupannya macam apa? Nah, mengalihkan zaman itu artinya dia bertolak belakang dengan zaman itu. Ya. Kehidupan Nuh adalah kehidupan yang bertolak belakang. Di waktu itu semua dikatakan di Matius kan, jadi saudara kita memberikan ayat seperti zaman Nuh. Tuhan katakan di Matius 24 bahwa orang akan hidup seperti zaman Nuh, makan, minum, kawin, mengawinkan. Itulah kondisi yang sangat mengenaskan, kondisi yang sangat kasihan, di mana orang di waktu itu hanya berfokus pada makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Nah, kita tahu itulah kondisi hari ini, betul nggak? Orang dimabukkan dengan kondisi kawin, makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Coba kita cek hidup kita. Apa yang kita pikirkan? Semua acuannya apa? Orang semua acuannya adalah untuk makan, minum, kawin, mengawinkan. Benar nggak, saudara sekalian? Secara nggak sadar, tren itu di otak kita sama. Waktu kita membesarkan anak kita, atau waktu kita dalam proses menjadi dewasa, kita sekolah, atau menyekolahkan anak, pasti di benak kita apa? Supaya anak saya, atau supaya saya nanti lulus dengan titel sarjana, atau SMA, atau S2, apalah itu. Tapi setelah itu pasti tujuannya apa? Sekolah yang baik supaya dapat kerjaan yang baik, ya kan? Setelah dapat pekerjaan baik apa? Cari jodoh, nikah, ya kan? Pertama cari kerja supaya dapat makanan yang cukup, dapat sandang pangan yang cukup, supaya bisa memenuhi kebutuhan dasar. Lalu mencari kesenangan, makan minum juga bicara kesenangan. Sekarang makan minum jadi kuliner, jadi wisata, makan minum, benar nggak? Ada banyak orang habiskan waktu hanya untuk makan. Atau hobinya makan, nah, itu juga sama. Ya, makan, minum, kawin, mengawinkan. Setelah urusan makan, minum, urusan perut, urusan mendasar, manusia pasti mikir sesuatu apa? Kawin, mengawinkan. Ya kan? Fokusnya apa? Jodoh, istri, suami, ya kan? Anak. Nanti setelah punya anak, membesarkan anak, ya kan? Setelah membesarkan anak, fokusnya gimana? Masa tua, ya kan? Gimana jaminan hari tuanya? Jadi semua ujung-ujungnya apa? Urusan sehari-hari. Yang membuat mata kita selalu memandang ke bawah. Nah, itulah zaman Nuh. Nah, kenapa? Karena kehidupan orang di zaman itu tidak mengarah pada Tuhan. Kehidupan orang di zaman itu, jadi mengalihkan zaman, itu seperti arus. Seluruh arus dunia hari ini mengarahkan orang kepada apa? Kepada sesuatu yang di luar Tuhan. Sesuatu yang menjauhi Tuhan, arusnya. Nah, kehidupan Nuh kebalikan. Dia punya kehidupan yang berbalik kepada Tuhan. Mencari kasih karunia, atau kita katakan melawan arus. Ya kan? Sekarang kalau kita lihat arus hari ini, tren hari ini, manusia dikondisikan supaya tidur lebih malam, ya kan? Kerja lebih keras. Kalaupun sekarang karena pandemi, pekerjaan dibatasi. Waktu masih lebih banyak kan sebenarnya, saudara sekalian, benar nggak? Dulu waktu kita sibuk, belum ada pandemi, kita dulu mikir kalau ada waktu, sekarang lagi sibuk, banyak urusan, kerja, macet di jalan dan sebagainya, sehingga nggak ada waktu buat Tuhan, ya kan? Jadi kita mikir nanti lah kalau udah tua, ya kan, sudah banyak waktu, ya itu biasanya kalau udah tua kan, sudah nggak ada tenaga pula, sudah nggak bisa mikir. Nah, kita mau memberikan sisa buat Tuhan. Nah, itu adalah kondisi dunia. Dunia mengutamakan diri sendiri, Allah nomor kesekian, atau memakai nama Allah untuk menguntungkan diri sendiri, itulah dunia. Nah, hari ini kita lihat Nuh beda. Dia di tengah situasi yang arusnya makan, minum, kawin, mengawinkan, dan Nuh juga punya istri. Nuh juga punya anak. Bukan berarti kita nggak boleh punya istri, nggak boleh punya anak, nggak boleh punya suami. Tetapi Nuh tidak dikenal dengan orang yang makan, minum, kawin, mengawinkan. Dia dikenal sebagai orang yang menemukan kasih karunia. Artinya bagi dia makan, minum itu hanya tambahan. Kalau orang di zaman itu, makan, minum itu adalah utama. Ya kan, yang dipikirkan apa? Makan dan minum. Patokannya adalah makan minum. Patokannya perut. Ya kan, dia mau kerjakan apapun dihitung dulu. Ini menguntungkan nggak buat perutnya dia? Ya kan? Apapun dia kerjakan untuk mengenyangkan perutnya dia, makan, minum, dan urusan kawin mengawinkan. Itu selalu barometer orang. Ya kan? Contoh ya. Kalau kita punya anak, lalu anak kita ngomong, "Bu, Mak, Bapak, saya dapat beasiswa ke Jerman." Oke,
Kita sebagai orang tua senang nggak? Oh, boleh berangkat aja ke Jerman, nggak apa-apa, ya kan? Bagus. Kenapa? Kita mikir anak saya nanti suatu hari berhasil, ya kan? Nanti kalau berhasil, duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, kan orang tua juga kecipratan juga, ya kan? Coba, tapi kalau anak itu ngomong, Pak, Bu, saya dapat beasiswa nih, sekolah teologi, jadi pendeta. Orang tua gimana kebanyakan? Oh jangan, kenapa? Kebanyakan kita pasti menolak. Kenapa? Kita berpikir jaminan masa hidupnya bagaimana? Urusan perutnya bagaimana? Siapa yang jamin dia makan minumnya? Betul nggak? Itu adalah secara nggak sadar di otak kita sudah tertancap. Nah, itu adalah tren. Nah, maka hari ini kita harus melawan arus. Dengan apa? Hidup seperti Nuh. Ya, apa? Mencari kasih karunia. Sampai menemukan kasih karunia. Tiap hari kita harus melawan arus. Tenaganya dari mana? Tenaganya adalah dari kita datang ke tahta kasih karunia. Ya, seperti Tuhan. Dikatakan kita sebenarnya hari-hari ini adalah hari-hari penuh dengan pencobaan. Toh. Tuhan Yesus, 40 hari, 40 malam. 40 hari dia puasa. Ya kan? Angka 40 hari itu angka pencobaan. Ya, Musa juga 40 tahun di padang gurun. Nah, selama 40 hari itu apa yang terjadi? Iblis datang mencobai Tuhan. Ya kan? Setelah Tuhan menang pun, dikatakan iblis masih mencari kesempatan untuk mencobai. Nah, kenapa? Iblis itu yang mencobai manusia. Nah, dia mencobai manusia dengan hawa nafsu. Dikatakan orang itu jatuh dalam dosa. Kebanyakan apa? Karena keinginan akan kaya, karena nafsu ingin kaya, maka orang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya kan? Nafsu. Ya kan? Keinginan yang melebihi kapasitasnya. Ya kan? Yang berlebihan yang dia tidak perlukan. Nah, kondisi hari ini demikian. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Dulu orang di Romawi, itu mereka suka ada kota Pompei. Kalau Anda tahu kota Pompei, kota itu sudah dimusnahkan oleh Allah dalam satu malam. Dengan apa? Bencana gunung meletus habis. Kota itu terkenal maksiatnya. Sama seperti kota di zaman Lot. Mereka itu karena saking hidupnya nyaman, mereka pengen menikmati kenikmatan di mulut. Mereka makan, dimasukin perut, kan udah kenyang, dicolok-colok perutnya supaya muntah. Perutnya kosong, dia makan lagi, muntahin lagi. Kenapa? Dia pengen memuaskan rasa di mulutnya dia. Nah, akhirnya hidupnya habis untuk urusan itu. Yang lebih parah mungkin sekarang ketangkep ya ada sekumpulan orang 50 orang yang pesta seks contoh. Nah, mungkin kita nggak demikian. Tapi mungkin kita melampiaskan di sisi yang lain. Kita habiskan waktu di depan laptop, di depan handphone kita, di depan di waktu kita untuk bekerja kita habiskan di sana. Ya kan? Kenapa? Untuk mendapatkan uang lebih banyak, untuk mendapatkan kenikmatan sesaat lebih banyak. Mungkin drama Korea kita nonton semalam-malaman. Itu juga sama prinsipnya. Nah, maka kita perlu diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Arus yang menjauhi Allah. Arus yang membawa kita kepada hawa nafsu. Nah, lalu kedua tadi dikatakan kehidupan dan pekerjaan. Pekerjaan yang mengalihkan zaman. Itu bicara apa sih? Nanti kita lihat minggu depan bahwa Nuh adalah orang yang dikatakan karena iman, dia juga menghukum dunia. Dia ada pemberita kebenaran. Apa menghukum dunia? Karena Nuh mendengar firman. Ya, dikatakan tadi bahwa di Kejadian pasal 6, ya, Kejadian pasal 6 ayat ke 14, ayat 14. Tuhan berfirman pada Nuh bahwa, hai Nuh, buatlah bahtera. Nah ini menarik, Nuh itu nggak punya ide masalah bahtera. Nggak ada. Tetapi dia pasti sudah mendengar dari kakeknya, dari orang tuanya mengenai akan adanya penghakiman. Ya kan, itu kenapa dia akhirnya hidup mencari Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita perlu nyadar bahwa Tuhan akan segera mengakhiri zaman ini. Ya kan? Covid ini baru sebagai pertanda kecil saja. Ya kan? Bahwa hari ini Tuhan akan mengakhiri dunia ini. Nah, karena itu nggak boleh cuma berhenti pasif. Nuh bisa aja berhenti pasif. Tapi Nuh akan binasa di waktu itu kalau Tuhan mendatangkan air bah. Poinnya adalah pekerjaan dia mengalihkan zaman. Yaitu apa? Tuhan membutuhkan Nuh bekerja sama dengan dia untuk membangun bahtera. Tuhan tidak menyediakan bahtera. Tuhan meminta supaya Nuh yang membangun bahtera. Dan bahtera yang dibangun oleh Nuh, itu yang dimasuki oleh Nuh, itu yang menyelamatkan Nuh.
kita akan lihat apa sih itu ke depan, minggu depan ya. Sebenarnya Bahtera itu melambangkan apa? Gereja. Ya, melambangkan Kristus, melambangkan gereja. Hari ini hidup kita seharusnya fokusnya apa? Kristus dan gereja. Gereja bukan kita bicara organisasi gereja, tetapi apa itu gereja? Ya, gereja itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan kita akan Tuhan tidak hanya sendiri, tapi bersama-sama dengan umat Allah. Nah, kemudian Tuhan katakan, Nuh membangun seturut dengan wahyu. Kenapa? Tuhan memberikan ukuran-ukurannya. Berapa hasta tingginya, berapa tingkat lebarnya, dan segala bahan. Ini melambangkan apa? Kita sebagai orang Kristen tidak hanya boleh fokus urusan diri kita sendiri. Kita juga perlu memperhatikan kepentingan Allah. Allah akan mengakhiri zaman ini. Ya, tapi untuk mengakhiri zaman ini, Allah perlu gereja terbangun. Nah, gereja itu bicara pertumbuhan rohani kita, salah satunya ya. Bahwa kita perlu bertumbuh. Karena kita bilang, kamu adalah ladang Allah, kamu adalah bangunan Allah. Bangunan Allah mengacu pada gereja. Nah, gereja terbangun melalui pertumbuhan. Hari ini di dalam gereja fokusnya bukan organisasi, bukan acara, tapi apa? Nah, Kristus yang kita perlu nikmati setiap hari, setiap saat. Nah, ini moga menguatkan kita. Nuh adalah orang yang dipakai Tuhan. Dia adalah pemenang di zaman itu. Hari ini, kalau hidup kita hanya mengurusi diri sendiri, kita bisa dipastikan kita adalah orang yang kalah. Nanti ketika ada zaman kesusahan besar, kita pasti akan tertimpa kesusahan besar. Tetapi kalau kita menjadi orang seperti Matius katakan, tetapi engkau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita seperti Nuh. Fokus Nuh selama 120 tahun, bukan kawin mengawinkan. Dia tetap kawin, dia punya anak, tapi itu bukan fokusnya. Seperti kita makan, kita hidup bukan untuk makan. Kita makan hanya untuk hidup. Kita berkeluarga untuk hidup, bukan hidup untuk keluarga. Terbalik, kita keluarga itu supaya kita bisa hidup secara normal. Tetapi keluarga kita harus untuk Allah. Seperti Yosua, dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah seumur hidup kami. Nah, ini adalah contoh bahtera. Satu keluarga. Satu keluarga apa? Melayani Tuhan. Membangun bahtera. Saya percaya nggak cuma Nuh. Anak-anaknya, mantu-mantunya. Semua bersama-sama membangun bahtera. Dan Nuh adalah orang yang memberitakan kebenaran. Nah, moga Tuhan berkati kita. Kita nampak perkara ini ya. Ini adalah beban hari ini. Kehidupan dan pekerjaan yang mengalihkan zaman. Artinya, apa yang kita kerjakan hari ini berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Tuhan belum bisa datang kedua kali. Kenapa? Gereja belum siap. Gereja belum matang. Gereja belum terbangun. Nah, Injil kerajaan belum diberitakan ke seluruh dunia. Nah, kita bilang, Injil kerajaan harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Maka baru tibalah kesudahannya. Jadi hari ini kita juga perlu menjadi orang Kristen yang memperhatikan kepentingan Allah. Memang Allah memperhatikan kita. Tapi caranya bagaimana? Kita belajar memperhatikan kepentingan Allah. Allah ingin menyelamatkan Nuh sekeluarga. Tapi kalau tidak ada bahtera, begitu air bah datang, celakalah Nuh pasti kena. Ya kan? Itu kenapa hari ini, puji Tuhan, nanti kita akan lihat ke depan apa sih wahyu mengenai Nuh, khususnya perkara bahtera. Sangat baik. Ya, kita minggu depan akan lihat mendetil. Ukuran-ukurannya pun melambangkan apa? Kemah suci. Melambangkan tabut suci. Ya, akan melambangkan apa? Ya, tabut ya, melambangkan apa? Kristus. Melambangkan gereja. Banyak aspek kita akan lihat nantinya. Nah, moga Tuhan berkati kita. Amin ya.